Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Ayu Sriwidiati, NIM F5511910. Di sini saya dari Universitas Tadulako mengambil program studi S1 Teknik Informatika. Nah, pada pertemuan mata kuliah Sistem Pendukung Cerdas, di sini pertemuan kali ini yaitu membahas bab 2 teknik inferensi. Tujuan pembelajaran bertujuan agar pembaca mengetahui cara kerja sistem dan teknik yang dibutuhkan dalam melakukan penelusuran suatu kondisi untuk menghasilkan keputusan. Nah, sub 1 yaitu mengenal teknik inferensi. Inferensi adalah sebuah prosedur atau program yang mempunyai kemampuan dalam melakukan penalaran. Inferensi ditampilkan pada suatu komponen yang disebut mesin inferensi, yang mencakup prosedur-prosedur mengenai pemecahan masalah. Tugas mesin inferensi adalah mengambil kesimpulan, kemudian berdasarkan basis pengetahuan yang dimiliki. Itu menurut Nurajizah dan Saputra pada tahun 2018. Nah, kemudian terdapat beberapa jenis teknik inferensi. Salah satunya yang pertama ada forward chaining. Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui dalam fakta yang diketahui. Kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dalam bagian if dari rule if then bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka sebuah fakta baru atau bagian then ditambahkan ke dalam database. Setiap kali pencocokan dimulai dari rule teratas. Setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja. Proses pencocokan berhenti bila tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Nah, di sini terdapat gambar proses inferensi forward chaining. Yang pertama observasi, kemudian membuat aturan, kemudian menjadi fakta menjadi aturan, kemudian menjadi kesimpulan. Bila pada saat observasi kemudian aturan, kemudian terdapat beberapa fakta, kemudian menjadi aturan dan menjadi kesimpulan. Nah, contoh kasusnya ada beberapa aturan rule yang digunakan pada saat melakukan keputusan terkait transaksi pembelian saham. Di antaranya, yang pertama, if harga saham naik dan inflasi rendah. Kemudian yang kedua, if harga saham rendah dan inflasi tinggi. Yang ketiga, if inflasi rendah dan suku bunga meningkat. Kemudian keempat, if inflasi tinggi dan suku bunga menurun. Kelima, if suku bunga meningkat dan saham dibeli. If suku bunga rendah dan saham tidak dibeli. Kemudian berdasarkan aturan yang ada, maka tentukanlah keputusan yang dapat diambil. Jika diketahui fakta sekarang menyatakan bahwa harga saham rendah, penyelesaiannya diketahui bahwa harga saham rendah, maka terlebih dahulu pilih rule yang sesuai dengan fakta yang ada. Iterasi yang pertama, if harga saham naik dan inflasi rendah. Itu salah karena harga saham dinyatakan rendah. Jadi ke rule yang kedua,
if harga saham rendah, then inflasi tinggi. Kemudian setelah melakukan iterasi 1, maka didapat hasil inflasi tinggi, atau fakta yang didapat adalah inflasi tinggi. Kemudian dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Iterasi kedua, if iterasi rendah, then suku bunga meningkat. Nah, fakta ini tidak cocok dengan fakta yang didapat sebelumnya, yaitu inflasi tinggi. Jadi, salah. Kemudian, lanjut ke rule yang selanjutnya. If inflasi tinggi, maka karena if-nya benar, maka didapat fakta selanjutnya itu suku bunga menurun. Nah, setelah melakukan iterasi kedua, maka dapat hasil suku bunga menurun. Nah, dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Iterasi ketiga, rule kelima, if suku bunga meningkat, dan saham dibeli. Nah, di sini karena fakta yang didapat sebelumnya adalah suku bunga menurun, maka rule yang kelima itu salah. Kemudian dilanjutkan ke rule yang keenam. If suku bunga menurun, dan saham tidak dibeli. Jadi, didapatkan hasil fakta terakhir, yaitu saham tidak dibeli. Setelah melakukan iterasi ketiga, maka didapat hasil akhir saham tidak dibeli berdasarkan fakta harga saham rendah. Kemudian, cara yang kedua yaitu backward chaining. Nah, backward chaining adalah metode inferensi yang bekerja mundur ke arah kondisi awal. Proses ini diawali dari goal atau hasil, yaitu bagian yang berada di then dari rule if then. Kemudian pencarian mulai dijalankan untuk mencocokkan apakah fakta yang ada cocok dengan premis-premis di bagian if. Kemudian proses ini akan berakhir jika bisa membuktikan kebenaran dari goal hasil yang ada. Nah, contoh kasusnya, ada beberapa aturan rule yang digunakan pada saat menentukan keputusan bermain golf. Di antaranya, rule pertama, if hari ini cerah, then maka cuaca stabil. Rule kedua, if hari ini hujan, then atau maka cuaca buruk. Nah, rule ketiga, if cuaca stabil, then maka kondisi lapangan baik. Yang keempat, if cuaca buruk, then kondisi lapangan jelek. Nah, kemudian kelima, if kondisi lapangan baik, then layak bermain golf. Keenam, if kondisi lapangan tidak, then tidak layak bermain golf. Nah, berdasarkan aturan yang ada, maka analisa kondisi fakta sekarang, jika diketahui hasil keputusan hari ini layak bermain golf. Penyelesaiannya, untuk menentukan kondisi sekarang, maka digunakan inferensi mundur dengan menganalisa rule yang akhir untuk dieksekusi terlebih dahulu. Iterasi pertama, berdasarkan kondisi layak bermain golf. Nah, dan yang memiliki layak bermain golf terdapat di rule yang kelima, yaitu if kondisi lapangan baik, dan layak bermain golf. Jadi, fakta yang didapatkan yaitu kondisi lapangan baik.
Nah, setelah melakukan iterasi 1, maka didapat hasil kondisi lapangan baik. Dilanjutkan ke iterasi selanjutnya, iterasi kedua, yaitu terdapat pada rule yang ketiga, yaitu if cuaca stabil dan kondisi lapangan baik. Nah, dan-nya terdapat di kondisi ketiga. Jika yang kondisi keempat itu lapangan jelek, jadi tidak cocok dengan hasil yang didapat sebelumnya. Jadi rule yang dipilih yaitu if cuaca stabil dan kondisi lapangan baik. Nah, didapat selanjutnya itu jadinya cuaca stabil. Selanjutnya, setelah melakukan iterasi kedua, maka didapat hasil cuaca stabil. Dilanjutkan ke iterasi selanjutnya, yaitu iterasi ketiga, berdasarkan fakta yang didapatkan sebelumnya, yaitu cuaca stabil. Jadi diperiksa rule 1 dan 2, ternyata terdapat di rule 1, if hari ini cerah dan cuaca stabil. Didapatkan cuaca stabil di rule 1. Rule 2, cuaca buruk. Jadi tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Setelah melakukan iterasi ketiga, maka didapat fakta akhirnya cuaca stabil berdasarkan fakta layak bermain golf. Nah, begitu. Sekian dari pembacaan materi yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.